Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak nyangka ternyata sosok ini yang merencanakan hal besar ini terjadi di hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Swords, ada The Fool, di sini ada Nine of Wands, ada Strength, dan di sini juga ada Queen of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Four of Swords. Saya merasakan ini seperti ada persaingan yang nggak sehat ya. Kayak ada yang menghalang-halangi langkah kamu untuk bisa maju. Entah itu dalam karir, atau dalam usaha, atau dalam hubungan. Ya mungkin dalam sebuah hubungan kayak ada yang gak merestui ya, ada yang gak suka dengan hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, entah itu orang tuanya, keluarganya, atau pihak keluarga kamu atau orang tua kamu di sini. Dan di sini juga saya bisa kaitkan dengan karir, ada persaingan yang mungkin tidak sehat, ada yang kayaknya menghalang-halangi langkah kamu untuk maju, untuk sukses, ada yang kayaknya pura-pura baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu justru sebaliknya. Atau dalam usaha, ada yang kayak ingin menjatuhkan usaha kamu, ya, bisnis kamu. Ada itu yang saya rasakan di sini. Tetapi ya di sini ada yang berhasil kayaknya. Ada yang berhasil untuk benar-benar membuat kamu dalam kehancuran. Ada yang kayaknya berhasil membuat kamu itu benar-benar terpuruk. Tapi mungkin ada juga yang nggak berhasil ya. Tapi di sini saya berfokus kepada untuk kamu yang memang situasi atau kondisinya saat ini sedang terpuruk karena ada seseorang yang menginginkannya, ada seseorang yang mendalangi peristiwa besar ini terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, saya melihat di sini sepertinya ini orangnya nggak jauh-jauh dari ya orang-orang terdekat juga ya, atau mungkin bahkan orang yang kamu kenal. Orang yang kamu kenal yang justru tega mengkhianati kamu, atau mungkin di sini memfitnah kamu. Artinya ada persaingan yang tidak sehat, ada seseorang yang akan menghalalkan segala cara untuk bisa menghambat langkah kamu. Untuk bisa menghambat langkah kamu untuk sukses. Artinya menghalang-halangi ya, menghalang-halangi setiap apa yang kamu lakukan. Kayak ada aja yang mungkin di sini yang jelek-jelekin kamu sama orang lain, yang fitnah kamu, yang nuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Banyak ya bentuk atau cara dia untuk bisa menghalang-halangi kamu.
ada yang berhasil. Ini sebenarnya mungkin energinya sudah berlalu untuk sebagian kamu ya, atau mungkin saat ini. Dan semoga kedepannya itu tidak terjadi. Oke? Saya melihat di sini orang-orang yang kayaknya menghalangi kamu juga kayak punya power yang kuat ya. Kayak ada orang yang di belakangnya yang kayaknya ada yang diminta pertolongan. Dia minta pertolongan sama orang lain untuk bisa menghalang-halangi kamu. Ada yang seperti itu. Jadi di depan kamu dia begitu baik, tetapi dia nyuruh orang untuk bisa menghalang-halangi kamu, untuk bisa menghancurkan kamu. Ada yang seperti itu. Di sini ada the Fool. Ini tentang apa ya? Keberanian ya. Saya melihat ini keberanian untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya. Semua yang terjadi ini, meski mungkin di sini ada yang hancur, ada yang terpuruk, ada yang hidupnya memang berada di titik terendah karena memang ada seseorang yang menginginkan hal itu terjadi. Tetapi semua itu tidak membuat kamu frustasi, tidak menghambat langkah kamu. Atau mungkin di sini ada yang berpisah atau kehilangan, atau mungkin bercerai. Semua itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah, karena itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu justru adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai dalam kehidupan kamu. Ada keberanian dalam diri kamu, meski mungkin tetap dalam kewaspadaan ya. Meski mungkin tetap kadang ada takut-takutnya juga, kadang ada ragu-ragunya juga. Itu hal yang wajar ya. Itu hal yang normal setelah kamu mengalami situasi atau kondisi yang tidak mudah. Tentunya ada keraguan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Itu hal yang normal. Tetapi jangan sampai hal-hal itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Tapi saya melihat di sini kamu punya kepercayaan diri yang sangat baik ya. Keberanian yang terpenting untuk melangkah lagi. Nggak mau nih apa yang udah hancur ya kamu stuck di situ aja, kamu terpuruk dengan keadaan itu. Enggak, kamu berusaha untuk dengan kekuatan yang sisa-sisa kekuatan yang ada untuk kembali melangkah, untuk kembali memulai, meski harus dari awal lagi. Tetapi setidaknya meski dari awal kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat ya. Artinya lebih punya prinsip, lebih punya komitmen untuk tidak gampang terpengaruh ya, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Di sini ada Nine of Wands dan saya melihat ya kayak karena kegagalan itulah ternyata pintu pembuka, entah itu pembuka rezeki, keberuntungan, sesuatu hal yang lebih baik yang pada akhirnya kamu mampu untuk bisa mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi prioritas kamu. Ada Nine of Wands, meski mungkin ada kerumitan ya, ada kesulitan, tetapi di sebalik itu selalu ada kemudahan, ada keberuntungannya. Artinya kamu sudah lebih menyadari bahwa apapun yang menimpa kehidupan kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu semua punya alasan, punya sebab dan akibat. Kenapa kamu harus gagal dulu? Kenapa kamu harus hancur dulu? Karena memang ada yang terbaik untuk kamu di sini. Jadi jangan pernah nyalahin ya, jangan pernah nyalahin tentang apa yang ditakdirkan Tuhan, tentang apa yang digariskan. Meski jatuh bangun, gagal dan gagal lagi, ya bisa saja itu adalah jalan pembuka untuk kamu. Tetap ada kesabaran di sini, ada perjuangan di sini, pikiran yang positif dan prasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Karena dari hal-hal tersebutlah kamu akan mampu untuk bangkit dan memulai sesuatu hal yang baru lagi dalam kehidupan kamu. Di sini ada kartu Strength. Ini juga tentang kekuatan dalam diri kamu, kekuatan untuk bisa melewati apapun hal-hal yang tidak mudah, mengendalikan diri kamu, mengendalikan kemarahan, mengendalikan emosi, karena pastinya ada emosi yang tertahan ya, kemarahan yang tertahan di saat ada seseorang nyakitin kamu, di saat ada seseorang yang ngancurin hidup kamu. Ada emosi di sini, kemarahan yang mungkin tidak tertahankan, tetapi itu tadi kamu
mampu untuk mengendalikan semua itu. Karena kamu tahu kemarahan, kebencian, dendam itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri, karena itu hanya akan menguras emosi, tenaga, pikiran, perasaan yang pada akhirnya itu nggak juga bermanfaat untuk kehidupan kamu. Jadi kendalikan amarah, emosi, fokus terhadap perbaikan dalam hidup kamu. Kamu nggak mau buang-buang tenaga dengan percuma hanya karena meladeni tentang seseorang yang pengen bikin masalah dengan kamu ya. Artinya kamu sudah mampu kuat di sini, artinya bagaimana cara kamu untuk mengendalikan diri kamu terhadap orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu. Untuk mungkin tidak membalas secara langsung ya, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian. Balasannya itu adalah tentang pembuktian yang akan kamu lakukan nantinya, akan kamu dapatkan. Ya mungkin bisa saja membungkam mulut-mulut orang yang dulunya ngata-ngatain kamu, remehin kamu, atau apapun lah ya. Itu artinya kuat di sini. Apapun yang memang saat ini kamu hadapi. Ada Queen of Pentacle, dan saya melihat di sini ya pelan-pelan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu akan benar-benar kamu dapatkan. Entah itu dengan kesendirian atau mungkin dengan seseorang yang baru. Apapun pilihan kamu, yaitu artinya adalah yang terbaik untuk kamu. Karena tentunya kamu nggak mau asal-asalan lagi ya. Kamu sudah lebih selektif dalam segala hal, dalam memilih hal apapun, dalam apapun situasinya, apapun kondisinya, kamu lebih bisa mempertimbangkan apakah ini baik atau tidak untuk kamu. Nggak mau asal-asalan lagi. Artinya itu adalah bentuk kewaspadaan, bentuk perlindungan diri kamu untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, agar tidak lagi kembali ke masa lalu, untuk melindungi diri kamu agar hal-hal yang dulunya terjadi itu tidak terulang lagi. Kita lanjut. Di sini ada fine wine, ada make change, ada do not frustrate. Di sini ada work out, dan di sini juga ada life purpose. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk melewati batas kemampuan kamu sendiri untuk melewati hal-hal yang tidak mudah ya. Ada sebagian kamu di sini merasa nggak sanggup, nggak mampu, atau mungkin di sini merasa insecure. Tapi ternyata setelah kamu jalani, semua bisa. Artinya kamu punya potensi untuk melewati hal-hal yang kamu anggap nggak sanggup. Ya mungkin melewati badai atau perpisahan atau kegagalan yang bikin kamu nggak berani untuk melangkah lagi, nggak berani untuk bangkit lagi, yang pada akhirnya kamu berada dalam keterpurukan karena itu tadi, keberanian nggak ada. Tapi ternyata setelah kamu jalani, setelah kamu mulai, ternyata kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Karena berbeda cerita ya, jika kamu stuck di keadaan yang tersebut, ya artinya kamu nggak akan bakalan dapat apa-apa. Artinya ya terus-terusan kamu akan dalam keadaan tersebut. Tapi di saat kamu punya keberanian untuk segera memulai sesuatu hal yang baru, entah itu tentang karir, pekerjaan yang baru, usaha yang baru, hubungan yang baru, bisa saja hal itu akan membawa keberkahan ya, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan kamu. Jadi selalu berpikir positif ya, meskipun pikiran positif tidak mampu mengubah apa yang pernah terjadi dulunya, tetapi setidaknya kamu mampu untuk lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ada magic, yaitu membuat perubahan dalam diri kamu sendiri. Itu adalah hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan kamu. Perubahan dalam diri kamu itu yang terpenting untuk bisa mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Karena memang perubahan itu memang dimulai dari diri kamu dulu, untuk lebih menyadari, untuk lebih berani, untuk tidak larut dalam kesedihan, dalam keterpurukan, atau tidak nyalahin diri sendiri,
Karena ada ya yang sampai sekarang mungkin nyalahin diri sendiri, pernah melakukan kesalahan karena terlalu percaya terhadap seseorang yang pada akhirnya ditipu atau dikhianati. Ada yang sampai saat ini selalu menyesali tentang apa yang pernah dia lakukan. Tetapi yang udah pikir ya udah berlalu, ya biarlah berlalu. Karena setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Jangan terbelenggu dengan kesalahan, dengan penyesalan. Karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi nggak perlu frustasi ya dengan kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya. Karena mungkin memilih yang salah, terlalu percaya, gampang terpengaruh, mengambil keputusan di saat kamu emosi. Ada yang bikin kamu menyesal seperti itu. Tapi jangan lama-lama ya. Kamu boleh jeda, kamu boleh menata hati, kamu boleh break dulu. Tetapi jangan sampai itu membuat kamu stuck ya, berada selalu dalam keterpurukan. Tidak seperti itu. Jadi timbulkan pikiran yang positif, keberanian, kepercayaan diri. Kamu nggak perlu insecure meski udah beberapa kali gagal. Karena mungkin tidak hanya kamu aja, banyak orang di luar sana yang mungkin lebih punya pengalaman yang sangat buruk dalam kehidupannya. Jadi nggak ada alasan untuk kamu terus-terusan dalam keterpurukan. Ya berikan yang terbaik untuk kehidupan kamu. Lakukan hal yang baik untuk kehidupan kamu. Saya yakin yang terbaik-terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Ya artinya di sini kamu harus punya visi ya, punya misi untuk ke depan. Kamu lebih berusaha untuk mempersiapkan masa depan ya. Artinya kamu sadar apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan untuk masa depan kamu. Jadi harus tepat dalam memilih, harus tepat dalam memutuskan. Lebih bijak, lebih dewasa, lebih melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak berdasarkan lagi hawa nafsu, tidak berdasarkan lagi keinginan sesaat atau ambisi sesaat, tidak lagi, tetapi sudah berdasarkan tentang kedepannya, tentang masa depan, melihat seluruhnya dari keseluruhannya, tidak hanya dari satu sisi saja, untuk kamu bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu, tentang apapun, baik tentang pertemanan, pasangan, atau partner sekalipun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun problematikanya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin ya, semua akan baik-baik saja dan semua akan terlewati. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.